Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkena. Nah, alkena adalah salah satu senyawa hidrokarbon, di mana prinsip dasarnya adalah memiliki ikatan rangkap. Jadi alkena ini memiliki ikatan rangkap. Nah, mengapa dikatakan hidrokarbon tidak jenuh? Karena dari sisi ikatan rangkapnya ini, sehingga alkena ini banyak sekali ditemukan di alam. Nah, rumus umum alkena sendiri adalah CnH2n. Nah, deret homolog dari alkena kita mulai dari atom C yang N-nya adalah 2. Dimana ketika N-nya sama dengan 2 berarti C-nya kita ganti masuk ke rumus. C-nya 2, H-nya adalah 2 kali 2 berarti 4. Nah, strukturnya adalah kita bisa lihat C-nya ada 2, H-nya ada 4. Nah, kita ingat ya bahwa dalam alkena ini memiliki ikatan rangkap. Jadi di sini ikatan rangkapnya seperti ini strukturnya. Nah, ketika N-nya sama dengan 3, berarti C-nya 3, H-nya 2 kali 3 berarti hanya 6. Berarti kita gambarkan atom C ada 3. Ingat ya, di dalam alkena memiliki ikatan rangkap. Nah, berarti C di sini sudah 2 ikatan, berarti masih mengikat 2 atom H lagi. Nah, kalau C yang kedua ini sudah 3 ikatan, berarti tinggal mengikat 1 atom H. Sementara di sini baru 1 ikatan, berarti masih mengikat 3 atom H. Nah, kita hitung C-nya 3, H-nya 6. 1, 2, 3 itu atom C. Sementara H ada 6. 1, 2, 3 tambah 3 di sini 6. Jadi sudah betul ya. Nah, kemudian ketika N-nya sama dengan 6 misalnya, kita loncat ya. Masuk ke rumus umum CnH2n berarti C-nya 6, H-nya 2 kali 6 berarti 12. Nah, berarti C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat ya, di dalam strukturnya memiliki ikatan rangkap. Berarti di sini tinggal 2 atom H, di sini 1 atom H, di sini 2 atom H, 2 atom H, 2 atom H, 3 atom H. Jadi hanya 12. 2 tambah 1 3, tambah 2 5, tambah 2 7, tambah 2 9, tambah 3 12. Jadi sudah betul. Nah, dan seterusnya seperti ketika kita belajar pada alkena. C-nya 7 berarti hanya 14 ya. Kita ingat rumus umum. Dan beda ya dengan rumus umum alkana. Alkana kemarin yaitu CnH2n tambah 2. Nah, bagaimana penamaan? Penamaan sama dengan penamaan pada alkana. Ya, sama dengan penamaan pada alkana. Tapi dengan alkena ini kata ana di belakang itu diganti menjadi ena. Jadi misalnya pada alkena yang memiliki atom C2 ya, berarti namanya adana. Karena kalau pada alkana namanya etana. Jadi
kata ana diganti menjadi ena. Jadi karena 2 atom C maka namanya etena. Nah, bagaimana ketika 3 atom C-nya? Kalau 3 atom C-nya namanya propena. Ya. Nah, kalau 6 atom C namanya heksena. Jadi itu kalau pada penamaan pada alkena. Jadi kalau misalnya 4 atom C-nya namanya butena. Kalau 5 atom C-nya namanya pentena. Nah, jadi itu yang penamaan pada alkena. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada senyawa alkena, struktur senyawa alkena. Nah, yang pertama kita harus perhatikan adalah menentukan rantai induk. Di mana pada alkena ini cara menentukan rantai induk adalah rantai terpanjang di mana di dalamnya terdapat ikatan rangkap. Jadi di dalamnya terdapat ikatan rangkap. Nah, kita perhatikan yang mana atom C yang jumlahnya banyak tetapi di dalamnya terdapat ikatan rangkap. Nah, coba kita perhatikan. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Kita hitung berapa jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ini tidak ada ikatan rangkapnya. Berarti ini bukan rantai induk, ya. Sehingga yang menjadi rantai induk adalah yang ini. Rantai yang di dalamnya terdapat ikatan rangkap. Nah, setelah itu, hal yang kedua kita lakukan adalah pemberian nomor pada rantai induk. Pemberian nomor pada rantai induk. Nah, ingat, syarat pemberian nomor pada rantai induk adalah dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Beda ya dengan alkana. Kalau alkana kemarin dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, tapi pada alkena dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kita lihat ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap adalah dari ujung bawah, ya. Jadi kita mulai memberi nomor dari ujung bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita sudah memberi nomor. Kita lihat yang mana yang menjadi cabangnya. Jadi itu cabang. Nah, setelah kita memberi nomor, kita memberi nama, pemberian nama pada rantai induk. Nama pada rantai induk dan cabang. Nah, kita perhatikan rantai induknya jumlah atom C-nya ada 5, makanya namanya ingat pentena, berakhiran ena karena di dalamnya terdapat ikatan rangkap, ya. Kemudian cabangnya sama ya, penamaan cabang pada alkana karena di sini memiliki 2 atom C di cabang, makanya namanya etil. Nah, setelah kita memberikan nomor pada rantai induk dan cabang, kita pemberian nama pada senyawa. Pada senyawa. Nah, urutannya adalah nomor letak cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor letak ikatan rangkap, kemudian nama rantai induk.
Sehingga nama dari senyawa ini adalah nomor letak cabangnya di atom C yang kedua ada cabang. Berarti nomornya 2, kemudian nama cabang. Nama cabangnya adalah etil. Kemudian nomor letak ikatan rangkap. Berarti nomor letak ikatan rangkap di atom C yang pertama sudah ada ikatan rangkap. Berarti 1. Kemudian nama rantai induk. Nama rantai induknya adalah pentena. Nah, jadi nama dari struktur senyawa alkena ini adalah 2 etil 1 pentena. Nah, jadi 2 etil 1 pentena. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat salah satu contoh berikut, yaitu misalnya di sini ada CH3, di sini ada CH2, di sini C, CH, CH3, di sini ada CH3. Nah, yang pertama yaitu yang harus kita lakukan yaitu pemilihan atau menentukan rantai induk. Ingat ya, rantai induk adalah rantai terpanjang yang di dalamnya terdapat ikatan rangkap. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti rantai induknya yang lurus ya. Nah, kemudian pemberian nomor. Pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau kita mulai dari ujung kiri 1, 2, 3. Nanti di atom C yang ketiga baru kita mendapatkan ikatan rangkap. Nah, kalau kita mulai dari kanan 1, 2, berarti di atom C yang kedua kita sudah menemukan ikatan rangkap. Berarti kalau begitu penomoran dimulai dari ujung kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena jumlah atom C pada rantai induk adalah 5, maka namanya pentena. Ingat ya, perakhiran ena karena ada ikatan rangkapnya. Nah, kemudian ada cabang memiliki atom C1, berarti namanya metil. Nah, setelah itu kita memberi nama pada struktur ini. Jadi tadi ya urutannya adalah nomor letak cabang. Di atom C yang ketiga ada cabang. Cabangnya namanya metil. Kemudian dilanjutkan dengan atom C yang memiliki ikatan rangkap. Atom C yang kedua sudah ada ikatan rangkapnya. Kemudian nama dari rantai induknya. Karena 5 atom C-nya makanya pentena. Nah, kemudian kita ambil satu contoh lagi. Misalnya ada struktur seperti ini. Kalau ada struktur seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan struktur secara detail supaya gampang nanti untuk menentukan yang mana rantai induk dan mana cabang. Jadi di sini ada CH3 2 kali. Berarti CH3 ini CH3-nya 2 kali ya. Satu di sini, satu di sini. Kemudian lanjut ke CH, kemudian lanjut ke CH, kemudian CH3 2 kali, berarti CH3, CH3. Nah, berarti struktur yang ada di atas sama dengan struktur yang ada di bawah ya. Nah, langkah selanjutnya adalah
menentukan rantai induk. Nah, rantai induk ingat ya, rantai yang terpanjang yang di dalamnya terdapat ikatan rangkap. Berarti kita bisa lihat, kita bisa ambil yang lurus ya, juga lurus. Bengkok ke atas bisa juga akan sama namanya. Nah, setelah itu kita lihat berarti nantinya akan memiliki 2 cabang. Nah, selanjutnya kita memberi nomor pada rantai induk. Pemberian nomor pada rantai induk ingat dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dimulai dari ujung kiri. 4, 5. Nah, lagi-lagi jumlah atom C pada rantai induknya ada 5. Berarti tetap namanya pentena. Oke. Nah, di sini ada cabang namanya metil. Di sini juga ada cabang namanya metil. Nah, pemberian nama. Pemberian nama ingat nomor letak cabang. Di sini kita perhatikan nama cabangnya sama. Jumlah cabangnya ada 2, tetapi jenis cabangnya hanya 1, yaitu hanya metil. Dua-duanya metil, satu macam. Jadi cara pemberian nama yaitu 2,4 dimetil ya, karena ini sama ya, dimetil. Kemudian nomor letak ikatan rangkap, di atom C yang kedua juga ada ikatan rangkap, dan nama rantai induknya adalah pentena. Jadi nama dari struktur ini adalah 2,4 dimetil 2 pentena. Nah, bagaimana kalau ada struktur alkena seperti ini? Kita perhatikan ya. 3, 4, 5, 6. Kemudian di dalamnya ada 2 ikatan rangkap. Nah, di sini kita lihat tidak bercabang. Jadi nanti tidak ada nama cabang. Jadi kalau seperti ini, di sini kita lengkapi dulu ya. Di sini atom hanya 2, di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Jadi ingat ya. Khas atom karbon memiliki tangan ikatan sebanyak 4. Jangan dilupa. Nah, jadi di sini caranya adalah langsung saja penomoran. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian namanya apa? Ya, kita perhatikan tidak ada cabang ya. Jadi kalau tidak ada cabang, urutan penamaannya adalah nomor letak ikatan rangkap, nomor letak ikatan rangkap, kemudian nama rantainya. Nah, kita lihat nomor letak ikatan rangkap. Di atom C yang pertama dan atom C yang ketiga ada ikatan rangkap. Berarti caranya adalah 1,3 kemudian nama rantai induk. Nama rantai induk adalah, karena jumlah atom C-nya adalah 6, namanya kita perhatikan ya, beda dengan tadi, berarti namanya heksadiena. Bukan heksena ya. Mengapa bukan heksena? Karena dalam struktur ini memiliki 2 ikatan rangkap. Berarti di dalam ena, sebelum kata ena diawali dengan kata di. Jadi rumusnya penamaan adalah alkadiena. Jadi alkana heksadiena. Ya. Jadi mohon kita perhatikan. Begitu juga kalau misalnya dalam struktur ada 3 ikatan rangkapnya, berarti triena. Nah, semoga pembahasan kita kali ini boleh kalian pahami yang sudah menonton video ini dan bermanfaat
bagi semua yang membutuhkan. Terima kasih.